Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman movers, kembali lagi, ketemu lagi di episode nomor 4 bersama saya Dea. Dan saya sekarang ditemani teman kita yang episode pertama, kalau masih ingat. Halo Ani. Halo Kang Dea, gimana puasanya? Lancar ya? Alhamdulillah. Hari keberapa sekarang ya? Hari keberapa ayo? 27 hari lagi menjelang Bentar lagi lebaran dong. Halo teman movers, aku Hani Nur Fajrina. Dan di podcast kali ini pastinya gak kalah seru ya dari episode yang sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita udah ditemenin oleh beberapa narasumber kece kita. Di samping aku ada Vidi Aldiano. Hai. Halo, apa kabar? Baik Vidi? Hani, Kang Dea, kabar? Dan ada juga dari Melon Indonesia, Pak Chandra Tamrin selaku Chief Operating Officer Melon Indonesia. Apa kabar? Hai Hani, hai Pak Vidi, Chandra. hai Kang Dea. Dan harusnya kalau kita ngeliat narasumber nih udah kelihatan banget nih kita mau bahas sesuatu yang pastinya related sama musik. Jadi gini, Vidi, Pak Chandra. Jadi ini Ya. podcast DigiMove ini adalah kolaborasinya Telkom dengan anak-anak perusahaan. Mungkin Vidi baru tahu juga Melon anak perusahaannya Telkom. Enggak lah, kalau itu mah udah nggak tahu ya. Secara ya musisian gitu ya nggak mungkin. Nggak mungkin nggak tahu lah. Mungkin nggak tahu dia. Jadi Pinter dia. sebenarnya membahas untuk isu-isu dunia digital yang Ya. kita temui sehari-hari. Oke. Include dengan kita mengenalkan anak perusahaan Telkom itu seperti apa sih bisnisnya, layanannya, produknya seperti apa. Oke. Kita ngomongin Telkom gitu ya, Telkom Group dan banyak banget gitu anak usahanya dan pastinya perusahaan ini memang bergerak di bidang teknologi. Kalau misalnya tadi Kang Dia ngomong Telkom ya udah mungkin hanya tahu di industri telekomunikasi, tapi sebenarnya banyak banget anak usaha yang memang menjalankan layanan yang seputar dengan dunia digital ya gitu loh. Ya. Dan hari ini benar-benar seru banget karena kita lagi-lagi mau ngomongin soal canggihnya zaman sekarang gitu loh Kang Dea. Digitalisasi keniscayaan. gitu ya. Dan kalau kita langsung to the point nih, dari analog aja udah berubah ke perangkat digital gitu ya. Pokoknya banyak banget aspek kehidupan yang udah kena digitalisasi gitu. Nah kalau misalnya aku tanya Kang Dea dulu nih, dengerin musiknya apa nih sehari-hari dan lewat apa? Apakah masih pakai piringan digital, piringan Piring hitam hitam. gitu ya? Atau udah yang kekinian gitu loh Kang Oke, Dea? kalau saya, aduh ketahuan jadi umurnya ya. Jadi saya itu Gimana? termasuk generasi yang beruntung lah dibilang. Jadi peralihan dari analog ke digital. Oke. Jadi Transisi saya masih gitu ya? betul, saya masih mengalami yang namanya piringan hitam warisan nenek, Wow. kakek itu masih. Wow. Kalau yang orang yang lebih beruntung gramofon mungkin. Wow. Kalau dua ya, gitu Iya. ya. Jadul Sekarang sih banget. jadi Terus sekarang sih jadi gimmick ya kalau Betul. gramofon ya. Kaset malah jadi dari USD koleksi masih koleksi. Iya, iya. Iya. Lari ke CD. Pokoknya Sekarang- fisik-fisik itu ya. Namanya digital muncul kan dari MP3 awal-awal kita mengenal Winamp kan. Iya, Winamp. Winamp. Bahkan Iya. Pak David saya tuh mengalami loh Fit. Iya. Jadi namanya dulu sebelum adanya platform digital untuk musik itu ada namanya Napster, pernah denger nggak? Napster pernah. Pernah ya? Karena nonton di Di ini ya Facebook. Facebook. Iya. Ada sosoknya muncul. Ada sosoknya. Tapi iya. kan diberangus sama Lars Ulrich dari Metallica kan diberangus jadi udah nggak beroperasi lagi untuk ini mungkin ya. Oke, jadi Kalau saya ngamatin kamu loh, Nah, maksudnya iya. Vidi. Apa tuh? Dari Kita mau awal kepoin dia. 2008 kan Vidi mulai ya. 2008 akhir betul. 2008 akhir. Yang paling ingat apa? Coba. Yang video klipnya sama Fitli Tropika. Oh, status palsu. itu hits banget sih dan Betul. ikonik banget, ikoniknya Salah Vidi ya. satu Gitu ya? favorit saya, Terima kasih loh, Kang. Nuansa Bening. Oh, nuansa bening. Oh, thank you. Karena geng pegangsaan. Geng pegangsaan, Ya, betul. Kak Sip, sip. Kinan Nasution. Gimana? Vidi? Bisa share nggak nih? Bisa share Ah. nggak? Share. Pertama kali masuk dunia musik tuh Ya. sudah CD kah atau belum atau masih sempet akhir-akhir sih Atau mungkin kaset? transisi juga nih. Transisi gimana? Nah, aku album pertama itu akhir-akhir kaset sebenarnya. Jadi Oke. kaset aku masih ada tapi mungkin dari produksi yang 100%, kaset mungkin 20%, 80% udah CD waktu itu. Rera tuh ya. Udah Keren ya. banget ya. Udah. Masih Tapi aku nyimpen masih nggak? ngerasa nggak nyimpen aku kan. Nah, masalahnya sekarang itu ya di Instagram aku sering banget orang nge-tag itu tuh sekarang album aku yang pertama Iya. jualan kaset dan CD itu sekarang jadi barang collectible sekarang jadinya. Iya. Even aku aja penyanyi nggak punya loh. Jadi aku waktu di tag kayak mau beli deh rasanya punya sendiri gitu. Tapi aku bersyukur masih merasakan kejayaan
physical productsnya music lah, itu entah bentuknya kaset atau CD. Mungkin nggak sesampai vinyl dan piringan hitam, walaupun sekarang vinyl juga banyak ya yang produksi lagi sekarang ya. Tapi aku transisi banget antara kaset CD dan waktu itu streaming platform sudah mulai masuk tuh di Indonesia gitu. RBT mungkin ya? RBT Sempat of course, ya? RBT. Wah, aku masih merasakan kejayaan-kejayaan RBT waktu itu. Wah, keren banget RBT waktu itu. Aku ngerasa kayak kalau misalnya aku nelpon itu aku harus kayak update selalu lagu terbaru aku apa gitu. Tiap bulan ganti nggak sih? Iya, tiap bulan ganti. Tiap bulan ganti. Ya benar-benar. Jadi memang makin hari dunia digital ya makin dekat, tidak terpisahkan ya. Iya. Udah kayak keniscayaan lah ya. Mengingatkan lagi nih ke teman-teman. Ini supaya movers makin semangat nih. Makin Sebelum semangat. kita ngobrol lebih jauh, kita mau ngingetin pastinya ada quiz giveaway. Jadi ikutin terus podcast ini. Iya. Mungkin ada clue-clue yang Iya, benar-benar disampaikan. harus perhatiin banget nih, karena ini pembicaraannya menarik banget. Jadi nanti kuisnya siapa tahu berdasarkan dari pembicaraan kita ya. Jadi harus tonton terus sampai selesai nih. Siap. Oke, Pak Chandra ada yang mau ditanyakan nih. Iya. Saya pernah baca ada sebuah survei bahwa Indonesia itu pengguna internet sudah mencapai 202 juta jiwa. It means 2/3 total populasi kita yang 274 itu 2/3-nya sudah tercover. Wow. Iya. Jadi melihat data ini artinya Indonesia memang sudah sangat potensial dong. Bagaimana nih tanggapannya Pak Chandra? Ya, Kang Dea. Jadi berdasarkan data yang tadi Kang Dea sampaikan, itu benar ya. Jadi memang konektivitas internet di Indonesia itu mencapai 2/3 ya. Lebih dari 2/3 penduduk sudah terhubung ke internet. Dan data ini sebenarnya kalau kita compare dengan data rata-rata internet di dunia, itu yang mana angkanya itu di sekitar 59%. Jadi berdasarkan data ini, konektivitas internet di Indonesia itu lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Dan ini kita bisa lihat ya, dengan potensi 200 juta lebih masyarakat yang sudah terhubung ke internet, ini menjadi suatu market yang sangat besar dan potensial bagi kita yang bergerak di industri digital. Ya. Dan itu menarik banget ya, Betul. Pak Chandra, karena kalau ngelihat dari sisi penduduk Indonesia yang sudah terkoneksi dengan internet, tandanya memang udah banyak banget industri yang terimbas gitu ya dengan digitalisasi ini gitu. Betul. Nah, kalau misalnya aku pengen tanya dari sisi mungkin industri musik dan game gitu Pak, trennya tuh gimana dari waktu ke waktu Pak? Ya, jadi kita bicara yang musik dulu ya. Jadi kalau dari musik kita lihat lah, jadi bahwa tren di dunia maupun di Indonesia kita sudah lihat ya, yang dari physical itu sudah turun, beralih ke digital ya. Dan jadi kalau kita lihat pun kan di musik pun kan juga berevolusi ya. Jadi berevolusi yang dulunya tadi dari piringan hitam ya, berkembang ke kaset, kemudian berkembang lagi ke CD, kemudian ke MP3, bisa download MP3, dan sekarang kan eranya digital music streaming lah. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah suatu keniscayaan. Dan nah, jadi bagaimana kita mengambil peluang dari kondisi yang ada. Dan di sini Melon, kita bersama Telkom Group, kita mengambil kesempatan ini, dan makanya kita masuk ke bisnis music streaming dengan melalui Langit Musik ya. Kita untuk tujuannya adalah memfasilitasi para artis lokal ya, musisi lokal, konten kreator lokal, untuk mereka juga bisa bersama-sama mengembangkan industri digital musik Indonesia. Nah, kalau dari sisi game kita lihat, game ini salah satu digital konten yang pertumbuhannya cukup fenomenal, sangat potensial. Dan itu bisa kita lihat dari tahun ke tahun pertumbuhannya double digit terus. Dan terutama pada saat pandemi ini, bisnis game itu bertumbuh lebih tinggi lagi daripada biasanya. Gitu. Malah makin ya Pak ya? Makin. Orang makin pada tinggi. gabut di rumah gitu ya Pak. Betul. Termasuk Kak Vidi pastinya Betul. Ya. Nah, dari Vidi sendiri gimana kalau tanggapannya tentang adanya transformasi digital? Karena tadi kan sempat mengalami ya era analog. Nah, gimana nih Vidi ininya? Wah, aku ngerasa ini sebuah keadaan situasi yang tadinya kita pasti semuanya everyone adjusting lah tadinya, pastinya kayak kaget dari yang tadinya jualan CD, jualan kaset, sistem sebuah label musik itu salah satu revenue streams-nya tuh paling besar tadinya mungkin dari jualan fisik, tiba-tiba kita harus
berubah semuanya, sistem model bisnisnya menjadi kita harus kayak shift ke digital, itu kan pasti ada aku merasakan tuh tengah-tengah masa di mana aku harus transisi dari jualan yang tadinya fisik menjadi digital. Pasti adjustment, tapi aku ngerasa dengan ada digital ini means what? Orang-orang sekarang lebih mudah untuk mengakses musik aku dimanapun kapanpun, dan ternyata tadi Pak Chandra bilang 2/3 populasi Indonesia sudah mempunyai koneksi internet di handphonenya, di perangkatnya, yang bisa mereka jadi sangat amat mudah gitu. Kalau misalnya toko CD mungkin yang tinggalnya mungkin nggak punya toko di tempatnya, di kotanya, itu kan mungkin berarti ada kesusahan gitu untuk bisa mengakses sebuah art gitu. Dan buat aku ini menjadi sebuah kesempatan luar biasa. Jadinya aku ngerasa musik aku sekarang lebih banyak bisa didengar sama orang dibandingkan era sebelumnya. Kalau dulu mungkin aku bisa menjual album 1.000.000 keping gitu ya. Kalau sekarang untuk mendapatkan kayak 1.000.000 streams atau 2.000.000 streams itu sesuatu yang mudah gitu. Jadi aku ngerasa sekarang market aku makin besar, yang mendengarkan aku lebih banyak juga. Jadi it's a really great situation sih sekarang jadinya. Dan menjualnya pun cukup bisa single ya, Vidya. Maksudnya tidak perlu album lagi. Kalau dulu kan kalau bisa jual satu lagu nggak bisa jualannya kan? Nggak mungkin kayak cuma cetak satu CD terus isinya cuma satu. Ya rakyat marah dong. Udah beli cuma satu, udah loop terus kan nggak mungkin. Kalau sekarang cuma single aja. Inilah kebebasan seniman untuk bisa lebih mengekspresikan karya-karyanya dia termasuk di musik. Tetap ada ininya ya, sisi baik sisi ininya. Tapi jujur, kangen nggak sama fisik? Kangen experience-nya. It's a different experience. Tapi aku bersyukur sih sekarang. Aku ngerasa pertumbuhan musik aku tuh malah banyak dibantu sama pertumbuhan digital gitu. Termasuk market aku di sosial media gitu segala macam, itu membantu sekali pertumbuhan musisi-musisi lokal gitu. Nggak cuman kita bisa bertumbuh di kota kita, not even di negara kita, tapi kita bisa didengar sampai di luar negara kita gitu, karena kemudahan akses itu. Membantu ekspansi. Kalau misalnya bisnis mungkin expansionnya scale up banget. Nah untuk musik pun juga gitu ya, kayak benar-benar no boundaries sama sekali ya kalau di dunia digital gitu loh. Yes, itu pertama kali aku masuk industri musik, pertama kali aku punya fans aku namanya Vidis dari Singapura, Malaysia, Brunei, itu karena mereka mendengarkan musik aku itu dari social media dan dari internet pada saat itu. Mungkin waktu itu belum ada Melon, belum ada streaming platforms yang lainnya gitu, tapi mereka mendengar dari dulu social media aku di Facebook, di MySpace. Itu kan MySpace, aku masih dari zaman MySpace. Masih ikut. Dan itu kan maksudnya itu sesuatu kemudahan di mana karya aku bisa didengar oleh masyarakat yang aku nggak bisa reach secara fisik gitu. Iya, benar banget sih. Oke, dengan adanya digital justru akan ada peluang-peluang baru ya bagi movers nih di rumah. Betul. Untuk bisa menggeluti sebagai musisi atau kreator games ya, Pak Chandra ya, mungkin. Jadi mungkin untuk para movers ya, yang mungkin selama ini di rumah ya cuman bikin lagu, terus mungkin bingung kayak, aduh gue pengen create something, pengen jadi the next Vidi Aldiano misalnya. Gak mesti album. Iya, itu berarti gini, kehadiran platform digital gitu ya Pak, itu berarti bisa menjadi peluang baru untuk mereka-mereka yang mungkin ingin berkarya juga ya Pak ya? Betul. Seperti apa Pak? Maksudnya peluangnya itu kayak gimana gitu Pak? Nah, jadi tadi saya sampaikan kan bahwa Melon mencoba memfasilitasi konten kreator lokal ya, artis-artis, musisi-musisi indie untuk mereka bisa berkreasi dan nanti bisa ujung-ujungnya monetize kan gitu. Nah, kami di Melon kami punya platform ya yang bisa memfasilitasi itu. Jadi kalau di ujungnya di end usernya kami punya Langit Musik, kami punya NSP ya, NSP nada sambung pribadi ya. Nah, di sisi hulunya kami punya yang namanya laguku.id. Laguku.id. Nah, jadi di sini teman-teman musisi atau artis indie ya, mereka bisa mengupload karya-karyanya melalui platform ini. Nanti tentunya ada proses untuk kita cek dari sisi kualitas segala macam ya. Dan ketika sudah sesuai, ini kita bisa distribusikan lewat Langit Musik dan juga platform RBT atau NSP tadi gitu loh. Nah, dengan adanya platform inilah terbuka kesempatan para musisi-musisi lokal tadi ya, artis-artis untuk mengupload karyanya dan bisa monetize bersama-sama kami gitu. Tuh movers dengerin ya, itu peluang
peluangnya udah dibocorin secara Iya. langsung oleh Pak Chandra. Tadi bisa lewat laguku juga gitu ya. Laguku. Ini siapa tahu movers yang memang ingin berkarya, pengen apa ya, doing something, pengen karyanya juga ada wadahnya ini bisa Even banget. dalam keadaan apapun ya. Kayak Iya, apalagi pandemi, sekarang. siapa tahu banyak juga yang affected gitu loh Mudah-mudahan secara. kalau pandemi bisa mau berakhir lah ya. Iya. Nah ini Amin, cerita ya Allah. tentang pandemi. Yang kemarin Vidi, gimana Kenapa, tuh? Vidi? Melakukan apa? Ada Udah karya baru melakukan kah? karya baru, Atau namatin ada game apa yang apa? susah banget akhirnya tamat gara-gara pandemi ini gitu. Karena waktu luangnya banyak banget gitu Kak Vidi. 2 tahun terakhir malahan aku ngerasa nggak oke lah 3 bulan pertama adjusting. Iya. Tapi to be honest 1,5 tahun terakhir pandemi malah itu menjadi salah satu tahun tersibuk aku malahan. Wow. Malahan karena pandemi ini nge-push kita kreator konten terutama ya untuk bisa berkreasi gitu. Iya. Dan namanya kita berkreasi sendiri tanpa ada wadah yang mengatur-atur kita tuh jadi membolehkan kita untuk malah bikin konten setiap hari gitu. Jadi yang tadinya mungkin aku bukan seorang content creator di misal di YouTube aku, let's say aku sekarang sejak pandemi akhirnya aku punya sebuah channel di YouTube aku yang aku create konten namanya video games gitu. Dan itu aku ngerasa kalau nggak pandemi aku nggak akan terpaksa untuk bikin konten seperti itu, dan itu malah bikin aku sekarang sibuk sampai hari ini gitu. Jadi banyak sekali opportunity yang terbuka malahan karena keterbatasan gitu. Karena pandemi aku malah terpaksa untuk bisa berkreasi di rumah, rekaman di rumah, bikin musik di rumah, bikin konten-konten lain selain musik yang aku biasa lakukan sebelum pandemi di rumah. Jadi malahan aku malah ngerasa makin sibuk malahan. Blessing in disguise gitu ya. Kak In a Vidi? way, asal lo lo nggak menjadikan pandemi ini alasan buat Yeah. gue. Karena setiap kali ada sebuah musibah, mentality gue ya, Yeah. setiap ada musibah itu opportunity pasti kebuka gitu. Jadi jangan melihat Indonesia dan dunia ini lagi terjebak sebuah pandemi, tapi kita dunia ini lagi terbuka banyak sekali opportunity baru yang mungkin kita nggak akan lihat kalau nggak ada pandemi Iya. ini gitu. Setuju banget Kak Tapi Vidi, memang bijak banget nih. apa naluriahnya Iya. orang Naluriah. yang diinjak, Pressure. di-press, dikasih pressure, Iya. itu kreatifnya keluar ya. Iya. True ini ya, artist. untuk survive biasanya. Bener ya. banget. Setuju ya, setuju ya. Bener banget. Loh, Oh, rame banget nih, ada apa ya? Wah. Wah. Kang Dia, kita kedatangan guest star, the one and only Pak Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia. Welcome Pak. Welcome Pak. Wah, selamat datang Pak. Selamat duduk Pak. Selamat duduk. Santai aja Pak, Kang santai. Dia, kita digerebek gimana dong, kita lagi podcast. Sehat Pak. Selamat datang Pak Erick. Alhamdulillah sehat. Selamat datang Pak. Selamat datang. Sehat Pak? Hah? Sehat. Sehat. Ngabuburitnya kayak sibuk sekali hari ini ya Pak ya. Ngurangin rasa haus. Makin nggak halus ya Pak, jalan-jalan gitu nggak ya? Happy. Bapak selamat datang di DigiMove. Jadi DigiMove ini adalah program rutin dari Telkom bersama anak perusahaan. Jadi kita pengen memperkenalkan anak perusahaan Telkom tuh banyak Pak. Oh, Jadi banyak ya? Dan hari ini kita lagi membahas sesuatu yang menarik banget Pak sebenarnya tentang transformasi musik dan game di dunia digital gitu ya. Ini mumpung Pak Erick lagi di sini nih Pak, aku kepo kali ya Pak ya. Bapak nih sehari-hari dengerinnya musik apa, favorit genrenya apa, dan Genrenya, dengerinnya di mana nih Pak Erick kalau dengerin musik Pak? Sejak tugasnya tambah banyak kayaknya kurang semua deh. Masa sih Pak? harus Pak chill out-nya Pak, harus Pak. Kan tadi udah bilang chill out-nya bengong sama kalau healingnya nonton sama baca. Oh, nggak ada Musik musik-musik ya masih lah, cuman masih yang ya YouTube. YouTube. Album apa Pak? Hah? Aktung atau Stay? Ya Pak? semua ya? lah. Sunday Bloody Sunday. Wah. Cocok. Cocok coba. Wah, Kalau yang Ini baru-baru udah nggak ngikutin. Nggak baru-baru nggak ngikutin ya? Kemarin bikin festival di Bali aja siapa? Joyla. Jelek. Joyland, ya Isyana, Raisa tahu. Ada lagi Danila, siapa lagi? Keren tapi ya Pak ya. Malik oke, gitu. Nggak nyambung juga kadang-kadang. Lebih hafal dia nih. Ya dong Pak, anak muda Pak masih harus hafal Pak, keep up Pak. Iya. Iya. Pak Gimana Erick, nih Pak Chandra, Iya. seleranya Pak Erick walaupun agak jadul tapi ya agak jadul. kece lah ya, tetap kece lah. YouTube tapi kan sangat Iya Itu fondasi. dong. ya top Itu keren fondasi ini dong. seleranya Pak Menteri kita. Iya. Nah,
Pak Erik izin menyampaikan, kami di Melon kami punya 8 juta katalog musik baik domestik maupun internasional. Kami juga saat ini punya sekitar 400.000 konten RBT loh, Pak. Ini nada sambung pribadi, dan kami juga punya sekitar 5.000 video karaoke nih, Pak Erik. Nah, selain musik ya, Melon juga kami saat ini masuk ke bisnis publishing, dan kami saat ini fokus untuk mempublish konten game-game lokal. Nah, salah satunya Lokapala nih, Pak Erik. Bagus tadi. Nah, mungkin Pak Erik tadi sudah lihat ya Lokapala. Nah, ini Lokapala ini gamenya cukup bagus ya, bagus Pak Erik ya. Dan terakhir itu dipertandingkan di PON Papua, dan juga Piala Presiden. Keren banget, keren banget. Ya, nah kembali lagi ke musik, Pak Erik. Kami di Melon itu kami punya platform digital music streaming yang namanya Langit Musik, Pak Erik. Nah, di Langit Musik ini saat ini kami punya satu fitur yang khusus ya, dan itu fiturnya lumayan unik banget ya. Unik ya. Dan fitur itu kita namakan customized playlist, Pak Erik. Mungkin Pak Chandra bisa ada apa nih, kejutan apa Pak dari customized playlist ini? Mungkin ada kejutan yang mau dikasih ke Pak Erik? Siap, kami sudah menyiapkan kejutannya Pak Erik. Jadi hari ini buat Pak Erik kami siapkan customized playlist khusus buat Pak Erik Thohir. Gimana? Bisa lihat sekarang ya kita ya? Lagu-lagunya apa aja? Kita lihat Pak. Wah, dapat ya Pak? Wah, dengerin Pamungkas, Pak. Wih, mantap. Khusus buat Pak Erik Luar ya. biasa nantinya. Wah, ini playlist untuk Pak Erik ya, khusus Pak. Keren banget Pak, ada fotonya, kayak posenya gini aku juga mau sih. Itu photoshootnya tuh inspirasinya apa Pak, kalau boleh tahu pertanyaannya Pak? Itu kan kemarin lagi promosi film Kadet. Oh, pantas pakai jaket itu. Top Gun banget Pak. Bener. Top Gun Pak. Keren Pak, keren. Agak-agak gitu ya. Keren lah Pak itu Pak, gagah bener. Terus playlistnya juga dari yang anak muda sampai yang Dari anak-anak lagu jadul, lagu yang bahaya hype nih. juga ada Anak ya. klasik. Iya, anak playlist Senoparty men. Seno Party. Seno Party ada banget. Oke. Pak, pengen nanya dong Pak. Sekelas Pak Erik, zaman remaja ada nggak lagu yang menemani saat Bapak galau? Waduh. Jujur Pak, jujur Pak. Masih ingat nggak Pak? Iya itu. Pernah galau kan ya Bapak ya? Wah, Benson dong, Josh Benson. Sama kan? Waduh. Pak, kalau lagu yang sehari-hari mungkin Bapak sering dengerin untuk mood Mood booster boosternya gitu, gitu, Pak. kayak misalnya di jalan ke kantor atau mungkin di kantor gitu. Ada nggak Pak? Ya saya rasa gini, kalau saya semua genre suka. Tapi memang ya kadang-kadang kayak rap gitu. Tapi suka yang ada nggak full rapnya. Oke. Jadi ada Melodinya. melodinya. Bapak Erik Thohir Gitu. suka rap music loh. Contoh kayak dilema enak. Oke. Gitu. Tapi ada itu nggak full rap. Iya. Gitu. Kalau rock ya mungkin bukan yang pure heavy metal. YouTube tadi ya Pak? Ya, Bono YouTube, dan Guns N' kawan-kawan. Roses masih oke gitu. Kalau lagu Indonesia sih rata-rata lagu pop sih enak lah lagu Indonesia. Tapi ya kembali dangdut nggak boleh dilupakan. Iya. Itu market terbesar itu. Treasure ya Pak ya? Treasure yang mungkin kalau saya cita-cita bagaimana dangdut itu sebenarnya bisa dimodified menjadi K-pop gitu. Nah, itu keren Pak. Iya, tapi tidak merubah unsur daripada musik-musik yang di dangdut itu menjadi sebuah gimmicknya kan, ada itunya. Iya. Nah itu yang memang sayang kalau enggak. Karena contoh kalau kita lihat di luar negeri juga di Amerika yang namanya country music aja masih menjadi sebuah kekuatan. Betul. Nah di sini ya kembali itu mesti kadang-kadang kan kita melihat ini kayaknya dangdut loh ya. Buktinya ketika waktu itu di Asian Games yang meledak lagu dangdut. Ya kan? Songnya. Lagu dangdut waktu itu. Betul. Betul. Nah, itu yang bagaimana kita mesti punya formula bisa membuat dangdut itu lebih gimana ya? Lebih global,
lebih lebar Iya. gitu. Jangan punya stigma kayaknya lagu itu hanya kelas bawah. Nah itu yang kita mesti lakukan. Tapi pasti tetap ada ciri khas dangdutnya ya Ciri Pak khas dangdutnya nggak boleh Iya. hilang gitu. Boleh hilang. Ya contoh kayak Asian Games buktinya Iya. semua dengerin. ya? Iya. Bahkan ada dibuat lagu Jepang, lagu itu meraih bintang yang Iya, Via Valen. Via Valen. Iya kan? Yo ayo gitu kan. itu bisa. Jadi kembali gimana apalagi sekarang dengan industri yang NFT musik sekarang kan kebanyakan lebih pada single, bukan album. Ya. Betul. Iya. Dimana juga ini sesuatu era baru kepada musik industri ke depan. Nah ini yang saya rasa ini bagus menjadi sebuah tadi the new economy gitu loh, ya kan? Oke, Pak Erik mungkin sebagai tanda terima kasih ya Bapak udah mampir di sini. Terima kasih banget loh, Pak. Ada sesuatu nih kayaknya ya, Ya, mau apa? ada tanda tangan boleh Pak? Kenang-kenangan Pak untuk di G-Move dan acara ini ya. Saya tanda tangan atau Untuk saya Melon. kasih tanda tangan? Tanda tangan di Mestinya poster. dikasih yang ngetop ini bukan saya. Pak Vidi udah sering Pak Vidi gitu ada- Pak. Vidi nggak ada fotonya di situ Boleh Pak. mungkin di ini Pak kita- Ririk, mohon izin Pak Ririk, boleh? Oh, ada kan? Dengan Pak Ririk. Masih dulu. Ada gigi. Ada apa? Ada. Arman. Ada. Oh, saya hayat. Ya, Kak, boleh, Kak. Kan terakhir kita apa gigi? Iya. Oh, Bapak. Mantap. Aduh, kan? Masih Masih shock gue tiba-tiba ada datengin tamu super spesial ya. gila loh Fit, ini kehormatan banget baru episode keempat ya. Memang episode spesial nih ya, kayak martabak. Luar biasa ya. Oke, habis ini kita ngapain lagi nih Kang Ah. Dea nih? Tadi satu lagi nih, ada Ada tamu spesial lagi? spesial lagi. Siapa lagi? Coba siapa? Ini siapa, sebenarnya orang yang sudah lama berkecimpung di Wow. permusikan dan tahu kayaknya industri musik. Gua taunya itu beliau itu chief editornya Rolling Stone. Kalau teman-teman cari tahu deh majalah Tahu. Rolling Stone apa? Pasti tahu lah ya, apalagi Kak Vidi nih. Harus kalau suka musik sih harus tahu. Ya. Tahu lah. Kiblatnya lah, ya. Siapakah gerangan? Ya, maka kita panggil yuk. Mana? Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit. Halo, halo. Wey. Ini luar biasa. Apa kabar? Selamat datang Mas Adit. Boleh buka masker? Boleh lah. Nih ingat Mas Adip nih evolusinya luar biasa loh. Wus. Luar biasa. Tadinya dari Rolling Stone, sekarang udah pakai lanyard, terus ada fotonya itu loh Nah, Mas. itu akan ditanyakan ya. Ya. Nah, Nih Movers kalau mungkin pengen kenal sama Mas Adip tadinya yang tadi ya chief editornya Rolling Stone dan sekarang menjabat sebagai VP Digital Music di Melon Indonesia ya. Ya. jadi gua itu kenalnya gini, Fit. Jadi salah satu tweet yang dipantengin gua Mas Adip. Iya. Instagram Mas Account Adip. Twitternya. Jadi Instagram. kalau ada gosip artis Permusikan. Terdepan Betul, pokoknya. terdepan. Paling Dan satu pertama lagi. kali. Cuma kalau gosip Obituari. Oh, obituari. Oh iya iya iya. Telah meninggal Terrell Hawkins. Iya, benar, Dan benar. sekarang ada Iya. peringatan ke 28 tahunnya hari ini. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Iya Cobain. betul. Sama Lenny Staley, Alice in Chains. Wah, iya ya. Barengan ya? Iya betul. 6 20 tahun. Kalau 20 tahun kalau ya? Lenny Staley, iya. Jadi ingat saya duran-duran kesini zaman 94. Oh. Baik bikin attribute bawain lagunya Lithium. Wah, gila. Aduh, kok jadi obituari gini? Kapan mau tribute video dia? Aduh. Mas Adip boleh nggak Ya. sih share dulu dong Mas Apa sepak tuh? terjang di industri musik di Indonesia nih Mas Adip gimana Mas? Ngapain aja? Iya, berangkat dari jurnalis ya. Berangkat dari jurnalis. Dulu juga sering memoderatori launching single atau albumnya Vidi. Iya loh, Jadi terhormat sekali. apa namanya? Karena mungkin teman-teman musisi melihat tulisan saya gitu ya. Jadi mereka kadang meminta untuk menjadi moderator mengupas single atau album Ya. yang akhirnya menjadi apa namanya hubungan dengan mereka baik gitu ya. Ya hampir 20 tahun lah di media gitu ya, di media. Terus kemudian sempat di Femina Group, terus di Rolling Stone, terus terakhir di Billboard gitu. Dan terakhir diajak sama Mas Chandra dan teman-teman tuh, Pak Deddy, Mas Sam segala macam di Melon. Ayo kita apa namanya gabung di
apa namanya, karena kita kan punya ekosistem musik digital yang luar biasa tuh gitu. Ada Langit Musik, ada NSP, ada Laguku gitu. Makanya ayolah gitu. Karena masa depan kan ada di digital gitu kan. Makanya langsung tanpa berpikir panjang, hayu gitu. Selamat datang di Telkom Group. Betul. Mau bergabung? Wah, boleh. Ya, ini udah merah putih loh. Oke. Udah Melon kayak ada seragam posisi ya. banget kita. Udah seragam nih rasanya. Ada CEO KOL juga di kita. Wow. Kita Sebagai tawarkan content creator perwakilan. Ya, kan? Begitu. Kalau menurut Mas Adip nih gimana sih peluang musisi zaman sekarang dan ya posisi di Indonesia lah ya seperti ke Vidi dan lain-lain itu tuh kayak gimana gitu loh peluang mereka di era digital kayak sekarang? Ya tadi Mas Adip. menyambung Pak Erik juga ya. Ya. Obrolan dengan Pak Erik juga. Ya kalau dilihat sebenarnya mereka sangat merdeka ya sekarang ya. Mereka bisa misalkan rada males masih bisa sign ke label, dibantu, diurus segala macam. Tapi kalau mereka punya infrastruktur yang baik, punya manajemen sendiri, Vidi kalau nggak salah udah sendiri kan, udah sendiri gitu, udah alumni dari label gitu. Alumni. Kayak di kita juga kan ada Laguku untuk teman-teman independen yang mau apa namanya naruh lagunya di Langit Musik, bahkan langsung ada di NSP gitu ya Mas ya, Iya. nada sambung pribadi itu bisa langsung sign ke kami gitu. Jadi sekarang menurut saya sudah sangat merdeka ya. Musisi mau gabung ke label bagus, musisi gabung independen sendiri juga bagus, malah royaltinya buat dia sendiri kan, tanpa dipotong kan, senyumnya langsung lebar nih. Tapi kan nggak semuanya juga bisa survive sendiri ya. Jadi kadang, aduh balik lagi ke label juga banyak, atau bisa tergabung ke manajemen artis yang mungkin secara ekosistem juga udah tumbuh juga bagus. Jadi menurut saya sekarang malah lebih merdeka sih ya, gitu. Setuju kayak gitu. Pilihannya lebih banyak. Betul, pilihannya lebih banyak. Mau ngapain aja, udah nggak ada. Lu musisi indie ya, lu musisi major udah nggak gitu ya sekarang. Gitu. Semuanya sama rata semuanya. Nah, mungkin ngingetin nih di podcast ini ada giveaway. Iya. Apa aja tuh? Buat movers yang dari tadi mungkin nontonin gitu ya, kita pasti nggak lupa ya sama quiz giveaway. Nanti pastinya ada pertanyaan spesial mungkin dari Pak Chandra kali ya. Yep, Pak Chandra, siap-siap Pak? Siap-siap nanti pasti udah disiapin nih pertanyaannya. Jadi pantengin terus guys, ini masih berlanjut obrolannya sampai selesai. Jadi nanti pantengin aja. 500 juta. Wow, aku ikut deh. Hadiahnya Ikut 500.000 saldo link aja. Tapi itu gede juga sama. Gede banget, langsung pakai efek Bisa account buat ya. DPT setelah itu. Boleh nggak gue pakai Iya efek account nih? benar. Oke, lanjut. Oke. Kang dia mau nanya Ya, apa lagi nih? Jadi tadi kan sudah ngobrol kita ya dengan tentang pencarian bakat ya. Pencarian bakat. Gimana tuh? Selain musik juga Yang di The game ya? Iya. Boleh diceritain lagi? Oh, yang di game. Chandra, Oke. Jadi Melon dan Telkom Group kami punya program Indigo Game Startup. Jadi program Indigo Game Startup ini adalah program di mana Telkom ini memfasilitasi para developer lokal. Jadi game developer lokal. Adapun yang kami support itu antara lain pertama funding ya. Jadi Telkom Group memberikan funding kepada startup game lokal. Kedua, kami juga berikan mentoring. Jadi mentoring baik dari sisi technical, baik pun dari sisi bisnis juga. Sehingga startup ini bisa improve dari sisi kapabilitasnya, baik dalam pengembangan gamenya maupun juga untuk monetizing-nya nanti gitu. Dan yang ketiga, kami juga bantu untuk skill up. Jadi bagaimana kita mendorong game developer lokal ini nanti bisa tumbuh bisnisnya, sehingga nanti valuasi perusahaannya juga akan meningkat. Begitu Kang Dea. Oke. Jadi ini talent scouting tapi kayak inkubator, akselerator juga gitu ya. Betul. Jadi Keren banget. memang benar tadi selain musik si game pun udah dibukakan channelnya gitu ya. Sekarang tuh Dan ini mungkin sedikit tambahannya. Jadi kami juga mengundang lah kepada para developer lokal. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat lah nanti di website Indigo di game.indigo.id. Jadi silakan eksplor lebih lanjut. Siapa tahu nanti menjadi keberuntungan buat teman-teman sekalian bisa membangun startup bagus nanti tumbuh menjadi besar ya. sekarang sudah berapa ini gamers developer game? Sekarang kami sudah menjalankan 4 batch dari program Indigo Game Startup ini. Total sudah ada 27 startup yang mengikuti program ini sebelumnya, berasal dari seluruh pelosok wilayah Indonesia. Dan saat ini sekarang sedang dibuka pendaftaran untuk batch kelima. Jadi mungkin berarti kesempatan teman-teman tuh. Untuk para movers ya. Ya. Nah, balik lagi ke Mas Adip ya. Berarti memang
digitalisasi ini membuat cara orang mendengarkan musik yang memang berubah juga Mas ya? Iya, ini kan apalagi dengan adanya NFT segala macam gitu ya. Ownership dari master lagu itu bisa dimiliki audiens gitu. Ya. Makanya kita lagi mencoba menjajaki ini untuk pertama kali nih kita share di sini, nggak apa-apa Mas ya. Jadi karena kita punya produk namanya NSP, kita lagi mau coba collab dengan NFT itu. Jadi NFT kan sesuatu yang modern baru. NSP kan mungkin sesuatu yang lama, mungkin orang udah lupa. Orang kan mungkin udah banyak yang nggak make nelpon terus ada suaranya, tapi sebenarnya marketnya masih besar. Jadi Vidi kalau misalkan jarang aktifin NSP-nya tuh sayang sekali karena potensi dapat revenue-nya besar sekali. Habis ini langsung saya prospek ini. Mas Adip sembarangan, aku tiap ada album pasti Selalu ya? Selalu lah. Tapi Ada promonya NSP. lebih maksimal ya. Aku selalu ada program loh tiap Selalu tahun ya? loh sama Telkomsel loh dan Oke. NSP-nya loh. Ya, Jalan. Jadi makanya pingin menggabungkan antara NFT dan NSP itu. Gitu. Menarik tuh, Mas. Jadi pingin menggabungkan sesuatu yang lama dengan yang baru. Gitu. Iya. Jadi harapannya itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat ekosistemnya juga makin naik lah gitu. Iya. Selain dari streaming, selain dari musisi dapat dari manggung ya, kan COVID udah selesai nih, alhamdulillah ya. Insya Allah. Jadi off air udah mulai banyak, jadi dapat revenue dari streaming juga dari ringback tone atau NSP tadi itu. Gitu. Ya. Mas Adip punten tadi saya Keingat. keinget yang NFT digabung dengan NSP. NSP. Ada yang pernah melakukan nggak? Sudah melakukan gitu? Kan NFT baru nih. Betul. Ada yang sudah melakukan nggak? Luar pastinya juga kan? Saya pikir dengan NSP belum. Cuma kalau NFT musik sudah mulai melakukan di sini gitu. Jadi saya membayangkan ketika ada musisi, Vidi misalkan ya. Vidi minggu depan akan rekaman lagu baru. Lagu baru itu akan ada di NFT gitu kan. Ownership dari master itu dimiliki oleh fansnya misalkan 100 gitu ya. Jadi dia juga akan dapat revenue share dari NSP-nya itu, terus sama NSP yang akan ada di kita gitu. Itu kan menarik tuh, bisnis baru tuh, yang lagi kita coba secara hitungannya supaya copyright-nya seperti apa gitu. Jadi kayak gitu. Sudah berbicara dengan salah satu orang yang kemarin sempat launching NFT-nya Endless Mana di Babujana dan Titi DJ gitu. Jadi kita lagi mau coba pendekatan dengan mereka. Ini untuk pertama kali loh kita buka di sini nih ya. Wah. Semoga terwujud. Amin. Kak Vidi mungkin celah ada tuh Fit ya. Celah. Lagi rekaman soalnya. Makanya langsung eksklusif ya NSP-nya ya. Wah, serem banget nih langsung ditabrak. Oke, aku sih lanjut aja. Kak Vidi mungkin ada yang mau tanya lagi Mas Adip, mungkin cara monetisasi di Melon atau gimana? Ada yang Kalau mau ini lebih dikepoin? ke ini sih, kayak aku mungkin mewakili teman-teman yang dari jalur independen juga Mas. Tadi kan si Pak Chandra juga udah bilang ternyata Melon tuh punya laguku juga gitu, dimana memudahkan sistem orang-orang yang bisa berkarya di rumah. Sekarang kan berkarya bisa di mana aja kan, dan mudah dan easy dan murah gitu. Sekarang bisa pakai handphone aja, sekarang bisa produksi gitu. Gimana caranya, mungkin step by step kali, dari cara daftar sampai how to monetize their art gitu kali ya. Itu mungkin buat ini kan movers pasti banyak yang kayak ngerasa gue nggak perlu label besar untuk musik gue bisa didengarkan oleh banyak orang, dan siapa tuh bisa punya NSP dirinya sendiri kan juga itu kan menyenangkan ya. Itu mungkin step by step kali ya Pak. Ya, tinggal buka di Laguku ya. Di situ ada register, nama, standar, alamat. Ada sebuah form yang harus diisi bahwa memang itu lagu punya dia sendiri. Jadi ternyata kalau misalkan di kemudian hari itu dimiliki oleh orang lain ya di luar tanggung jawab kami gitu ya. Nah, habis itu udah langsung upload, tapi dengan artwork yang bagus ya. Jangan sampai artworknya iseng gambar tangan, terus profile picture yang bagus juga. Proper lah ya. Proper gitu segala macam. Dan saya sering melihat hampir tiap bulan kita tanda tangan teman-teman independen itu ya, invoice-nya. Jadi langsung berasa gitu. Ada uangnya langsung ke rekeningnya mereka gitu, yang independen itu gitu. Wah. Sederek itu ya? Iya, sederek banget. itu, sederek. Jadi yang menyenangkan itu, apalagi menu tambahan sekarang kan tergabung dengan NSP itu gitu, dengan ringback tone itu. Jadi harapannya mereka juga bisa dapat revenue streaming yang lebih gitu. Bahkan yang cover sleeve album itu pun bisa digarap ya Mas Adip. Cover sleeve gitu ya. Iya, yang buat NFT kan? Iya, betul. Kebayang kan Iron Maiden kayak gitu kan. Betul. Kayak tadi kan gambar yang tanda Pak Erik kan, wah di NFT-in, Boleh ya Pak. Sebuah ide. Sebuah ide. Oke, ini Kang Dia, aku mau nanya pertanyaan yang rada-rada ya kepo sih. Ya Mas Boy kepo sih di sini. Mas Adip, dari Rolling Stone gitu ya, kenapa mau ke Melon gitu loh? Nah ini belum terjawab. Belum terjawab ya? Ya makanya mau langsung tanya sekarang ke orangnya nih. Kita lihat kan ekosistem digital musik di Telkom kan luar biasa ya perkembangannya ya.
dan masa depan kan ada di sana gitu. Dan apa namanya, bukan berarti media sudah tidak menarik lagi, masih yang menarik gitu. Coba kan butuh tantangan ya, butuh tantangan. Yang selama masih yang saya geluti musik ya, itulah agama saya gitu. Apakah sebagai wartawan, apakah sebagai apa namanya pekerja di Melon gitu ya, ngurusin apa namanya Langit Musik, NSP, kan tetap masih berteman dengan Vidi, berhubungan dengan Vidi, berteman dengan label. Musik luar biasa juga gitu. Jadi nggak apa, dunianya sama lah. Tinggal paperworknya aja beda. Gitu. Ya ini salah satu guru saya lah, Mas Andra itu. Begitu saya gabung di Melon banyak dapat pelajaran dari beliau. Ya. Wow, ini insightful banget sih obrolan kita, dan mumpung ada 3, ya ampun banyak banget ya. Ada 3 narasumber kece kita nih, Kang Dea, kita main games dulu kali ya. Wah, sebelum ini kita ngasih quiz ke Movers. Ini kita langsung game aja ke beliau-beliau yang kece ini. Kalau game paling tua deh. Wah, oke siap. Ini tapi buat semuanya. Buat semuanya. Buat Oke. Kak Vidi, Mas Adip, dan Pak Chandra. Gamenya simple banget, pasti kalian sering main juga kali ya di rumah. Namanya This or That. Jadi aku ngasih 2 opsi, kalian jawabnya cepet, nggak boleh mikir, pokoknya langsung zet gitu ya. Waduh. Langsung ini simple aja sih Kang ya. Langsung aja kali ya. Mulai dari? Pertama, radio atau platform music streaming? Music streaming. Music streaming. Tetris atau PS5? Tetris. PS5. Gue soliter ini. Tetris. Soliter. Tetris, oke. TV digital atau bioskop? Bioskop. TV digital. Mikir. Oh bareng ya ini ya? Oh, jawab bareng ya? Oke. Oke, nextnya? Konser offline atau online? Online. Iya. Apa? Offline. Online deh, online. Biar laku jualan gua. Amin. Jadi netizen atau content creator? Content creator. Netizen aja. Mas Adip content creator loh. Mengaku netizen aja. Mengaku netizen. Oke. Mungkin bonus nih, mudik apa enggak? Mudik. Enggak punya kampung. Punya pengalaman ya. Oke. Oke. Seru banget Movers. Jadi begitu ya, perkembangan dunia hiburan khususnya musik dan games itu benar-benar cepet banget transformasinya, dan khususnya berkat digitalisasi ya Kang Dea ya. Ya, dan dengan digitalisasi justru semakin banyak pilihan ya. Ya. Tinggal lu mau apa enggaknya aja itu ya. Cukup. Sekarang Dan untuk pertanyaan ya? langsung game aja, ini kayaknya Movers juga udah gatal banget pengen dapetin pertanyaannya gitu ya. Oke, Bisa langsung ke Pak Chandra aja, kira-kira apa nih Pak? Pertanyaan, quiz, giveaway untuk Movers yang lagi nonton. Oke, siap. Jadi buat para movers ya, berapa banyak katalog musik Melon Indonesia, baik yang domestik maupun internasional? Nah loh, ini kalau Movers yang nonton dari awal harusnya tahu, karena tadi Ya, aku tadi aja tahu dia loh jawabannya apa, aku aja yang jawab nih ya. Nih kalian yang mungkin pengen ikutan giveaway-nya bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar YouTube sekarang juga ya. Dan nanti untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di Instagram @telkomindonesia ya. Jadi pantengin terus dan pastinya harus follow juga sih Instagram Telkom supaya nggak ketinggalan ya. Oke. Sekarang ini pesan terakhir dari bukan pesan terakhir itu ya. Jadi lihat Closing statement. Closing Pesan terakhir horor gitu ya. closing Dari statement dari Pak Chandra mana dulu. Pak Chandra dulu. Oke, dari saya. Jadi kami di Melon dan Telkom Group ya, kami siap memfasilitasi para musisi lokal ya, konten creator lokal, para game developer lokal ya. Jadi bersama-sama kita membangun industri digital konten Indonesia. Kami siap. Mantap. Mantap. Mas Adip? Kalau saya simple. Download, aktifkan aplikasi Langit Musik dan streaming jutaan lagu yang di sana, termasuk ada lagunya Vidi. Yes, betul. Lagu dalam dan luar negeri di sana. Jadi kalau bukan kita anak bangsa, siapa lagi yang mencintai anak bangsa, produk anak bangsa kan? Jadi gunakanlah Langit Musik untuk mendengarkan lagu-lagu favorit kalian. Wih, Itu aja. canggih banget. Vidi. Hah, aku jualan apa di sini ya? Aktifkan Closing NSP statement. saya. Aktifkan NSP saya. Tolong ya editor, di sini ada NSP saya, lagu terbaru saya ada di sini semuanya. Karena itu akan membantu sekali perekonomian rumah tangga saya yang baru. Oh iya, enggak ya. Bingung gitu mau closing statement apa ya? Tapi gua ada iseng satu pertanyaan. Mungkin buat Mas Adip dan Chandra. Kenapa harus memilih Langit Musik saya? Karena produk anak bangsa. Oke. Iya. It's Merah a wrap. putih. Terima kasih sama